Halo sahabat pecinta catur, kembali lagi di Catur Talk Indonesia. Dan permainan ini merupakan permainan yang cukup menarik pada ronde kedua Super Bet Turnamen. Dan ini antara Grandmaster Maxime Fagellagrafe Prancis menghadapi Grandmaster tuan rumah Romania, Grandmaster Bogdan Daniel Deac. Dan penasaran bagaimana permainannya? Simak terus di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Maxime Fagellagrafe putih memulai langkah dengan pion ke 4 dibalas pion ke E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke B5, pembukaan Ruy Lopez. A6 Morphy defense mengancam gajah, gajah mundur ke A4, kuda ke F6. Dilanjutkan dengan rokade, kuda memukul pion D4, B5 mengancam gajah, gajah mundur ke B3, D5 mensupport kuda ke depan. Pion memukul pion, gajah ke E6. Ini merupakan masih teori mainland teman-teman. Kuda B ke D2, gajah ke E7 mempersiapkan rokade ke depan. C3 di mana ke depan juga mencegah kuda aktif, juga mengaktifkan gajah mengancam kuda ke depan. Hitam melanjutkan dengan rokade, gajah ke C2, F5. Di sini en passant, maka kuda memukul kembali A4, di mana langsung menawarkan pertukaran pion. B4 tidak menerima, benteng ke E1, gajah ke G4 langsung memaku kuda. Kuda ke F1 bermanuver ke depan ke petak yang lebih aktif, mungkin saja mengancam gajah, gajah ke C5, gajah ke E3 langsung menawarkan pertukaran gajah. D4, pion memukul pion, kuda memukul kembali. Dan di sini gajah memukul kuda. Dan hitam terlebih dahulu dengan gajah memukul kuda, mengancam Montri, Montri memukul gajah, barulah Montri memukul gajah. Dilanjutkan dengan benteng A ke D1 mengancam Montri, Montri memukul pion. Maxime Fagellagrafe melanjutkan dengan benteng ke E2, salah satu opsi terbaik di mana ke depan melakukan skak dan juga benteng mengancam Menteri. Tetapi sebelumnya layak juga dicoba, yaitu dengan gajah memukul pion skak. Pertukaran perwira dengan unggul pion tentunya, di mana raja menerima misalkan, maka Montri ke F6 skak dalam waktu yang sama mengancam gajah, sehingga setelah raja berpindah gajah juga akan hilang. Dan di dalam posisi ini apabila kuda yang memakan, maka jelas Montri dapat ke D5 skak dalam waktu yang sama juga mengancam gajah, maka di posisi ini kita lihat unggul pion sebelumnya. Dan kita kembali. Namun di sini Maxime Fagellagrafe lebih memilih pengaktifan benteng ke E2. Tentu Montri langsung ke C3, menawarkan pertukaran Montri. Benteng ke D3 mengancam Montri, Montri ke A1. Benteng ke D1 mengancam Montri, Montri kembali ke C3. Benteng ke D3, Montri ke A1. Di sini Maxime Fagellagrafe tidak lagi menawarkan draw, tetapi dengan G4. Apa yang harus dilakukan oleh hitam? Karena apa? Di sini akan treat mengusir kuda ke depan. Di posisi ini B3. Langkah terbaik teman-teman. Apabila di dalam posisi ini H6 mencoba mencegah pion promosi, maka G5 tetap teman-teman. Di mana pion memukul pion, ada Montri ke C6. Lihat, di sini mengancam gajah. Gajah ke D6 kita ambil, ada gajah ke B3 skak. Raja ke H8, ada benteng ke H3. Karena apa? File H sudah terbuka. Kuda menutup, ada gajah ke C2, maka jelas kuda akan hilang. G6 dimakan saja dan kuda ke depan akan hilang. Jelas di sini putih sangat unggul. Dan untuk itulah teman-teman, kita kembali. Di posisi ini kita memainkan opsi terbaik dengan pion ke B3 kembali mengancam gajah. Dan apa yang harus dilakukan oleh putih? Di sini gajah memukul pion skak, opsi terbaik. Yang pertama, bagaimana bang jika benteng yang menerima? Maka jelas Montri ke D4. Lihat teman-teman, apabila G5 sesuai rencana sebelumnya, maka kuda ke G4. Di sini justru banyak sekali ancaman terhadap pion lemah. F2, di sini juga benteng mengancam Montri. Montri ke E4 ditukarkan saja. Gajah memukul kembali, maka benteng memukul pion teman-teman. Benteng memukul kembali, gajah memukul skak,
raja berpindah maka benteng ke F8. Dan kita lihat di sini pun memang sama sebanding. Dan apabila di dalam posisi ini kita kembali, pion langsung ke G5 juga langsung mengancam kuda, maka ini akan berbeda teman-teman, di mana pion memukul gajah. Ini akan promosi ke depan sehingga benteng harus menerima, maka kuda ke D7 membuka akses benteng, mengancam menteri juga waktu yang sama mensupport gajah. Di sini menteri ke E4, maka dilanjutkan dengan menteri ke E5, langsung menawarkan pertukaran menteri. Dan apabila diterima, kita lihat di sini tidak bisa benteng langsung memukul gajah karena kuda juga mengancam benteng, sehingga benteng ke D1 maka gajah ke D6. Jelas unggul satu perwira dalam skala Grandmaster unggul permainan. Dan kita kembali teman-teman. Untuk itulah di dalam posisi ini putih memainkan dengan gajah memukul pion skak. Dilanjutkan dengan raja ke H8. Kita lihat ini cukup penting, menghindari tempo ke depan ada skak dari menteri. Apabila diusir kuda ini, maka jelas gajah akan hilang. G5 sekarang, maka kuda juga ke G8. Kita lihat, pengaktifan raja sebelumnya juga membuka akses kuda untuk dapat menyelamatkan diri. Menteri ke D5, ada gajah ke D6. Benteng ke H3, kita lihat teman-teman, mungkin saja akan disupport menteri ke depan, ancaman skakmat, sehingga G6. Di sini menteri ke D3. Ini merupakan sesuatu yang kurang akurat dari putih. Sebelumnya bahwa untuk mempertahankan keunggulan bahwa menteri ke E6 layak dipertimbangkan. Ini akan berbeda, saya akan tunjukkan kepada Anda. Di mana balasan terbaik ialah dengan menteri ke G7. Karena apabila di dalam posisi ini kita akan melihat ke depan dengan benteng ke F5, maka jelas tidak mungkin karena menteri memukul pion. Benteng wajib memukul pion skak, maka jelas di sini unggul perwira. Sehingga di dalam posisi ini kita kembali menteri ke G7, maka dilanjutkan dengan kuda ke G3. Akan sangat aktif ke depan kuda ini. Namun kita kembali teman-teman, di dalam posisi ini dilanjutkan dengan menteri ke D3, maka dilanjutkan dengan benteng ke F5. Ini tidak bisa lagi dimakan ya. Dan sebelumnya juga apabila menteri berada di E6 cukup berbahaya. Dan di sini menteri ke C3 skak. Pertukaran menteri, maka jelas di sini pion akan hilang, benteng memukul pion ke 5 skak, dan inilah kembali keunggulan dari hitam. Kuda ke G3 menutup, kuda ke F6 membantu permainan. Raja ke F1 melepaskan pakuan sehingga kuda dapat aktif, benteng ke B8. H3, benteng ke E5, menawarkan langsung pertukaran benteng karena unggul pion ke depan. Gajah ke C4, benteng ke C5, benteng ke C2, benteng ke A5, langsung mengancam pion. Kuda ke E4. Apabila di dalam posisi ini benteng ke A2 mencoba mensupport pion, maka benteng ke B4. Pion juga akan hilang di mana gajah menyelamatkan diri, benteng memukul pion. Maka kita lihat teman-teman di sini unggul 2 pion ke depan. Dan kita kembali. Maxim Fagillagrafi masih mencoba dengan kuda ke E4 menawarkan pertukaran kuda dengan senang hati. Hitam menerima, benteng memukul kembali. Barulah benteng memukul pion. H4 dilanjutkan dengan raja ke G7 membantu permainan. H5 pion memukul pion. Benteng ke E1 maka benteng ke B4. Gajah ke E2 ada benteng ke H4. Kita lihat teman-teman, melindungi pion juga ancaman skak ke depan. Gajah ke F3 maka A5. Simple teman-teman. Dan setelah pion ke A5, di sini juga putih menyerah karena apa? Dalam skala Grandmaster pion unggul ke depan. Jelas apapun dilanjutkan, hitam sangat unggul. Dan untuk itulah putih menyerah. Bagaimana teman-teman? Kita lihat bagaimana Grandmaster tuan rumah mengalahkan Super Grandmaster Maxim Fagillagrafi. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan berikut adalah standing setelah ronde kedua, di mana Daniel Deak langsung memimpin permainan bersama Fabiano Caruana. Dilanjutkan dengan Levon Aronian, Mamediarov, Taimur Rajabov, Anis Giri, Wesley So, Christiuk, Lapulescu, dan Maxim Fagillagrafi. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan seperti biasa di akhir permainan kita masuk ke sesi puzzle. Tentunya seperti biasa sebelum kita ke puzzle selanjutnya kita akan membahas puzzle ini. Kita juga sudah mengepin, yaitu jawabannya ialah dengan gajah ke D5 skak. Ini opsi terbaik. Apabila raja ke C7, maka jelas gajah memukul gajah sangat unggul ke depan dan pion ini juga tidak akan bisa promosi. Oke,
Dan apabila di dalam posisi ini raja memukul gajah, maka pion memukul pion. G2 mempromosikan ke depan, maka kita akan promosi dengan kuda. Ini cukup penting teman-teman, dengan kuda. Karena apabila pion langsung promosi, maka pion ke C4 skakmat. Inilah kunci jawabannya, dan kita masuk ke puzzle selanjutnya. Dan berikut teman-teman puzzle-nya kita lihat cukup kompleks. Di sini hitam masih mempunyai menteri, tetapi temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan di posisi ini. Putih melangkah dan menang, tuliskan secara lengkap di kolom komentar, dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar, sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur hari ini, dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, mari kita support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Tentunya mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our